2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. 9a ya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama membacanya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, di ayat ini adalah salah satu berkat yang diterima oleh orang benar. Apa itu? Jadi ayat ini berkata bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu yang berharga? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika sesuatu yang berharga itu hilang? Apalagi itu satu yang penting. Pasti Bapak Ibu akan mencari ke seluruh rumah, ke setiap sudut, lemari mungkin dibuka, dibongkar, tas-tas semua dibongkar untuk menemukan yang berharga ini. Suami saya pernah kehilangan paspor Bapak Ibu. Jadi waktu itu kami disuruh belajar oleh Bapak Gembala kami di Efrata, disuruh belajar ke Malaysia seperti itu. Dan kami sudah punya paspor, tapi waktu kami mau berangkat itu beberapa minggu sebelum kami berangkat, dicari paspornya itu hilang. Dan yang hilang punyanya suami saya saja, punya saya ada. Wah, kita bingung, ini keberangkatan sudah makin dekat, ya kami harus paspornya nggak ada. Kami mencari, berhari-hari kami cari, dan puji Tuhan ketemu Bapak Ibu. Dan di ayat ini, hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, Tuhan mencari seluruh bumi. Di seluruh bumi ini apa yang dicari oleh Tuhan? Ternyata yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Untuk apa Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh? Ternyata Tuhan mau kasih berkat sebetulnya. Apa yang diberikan Tuhan? Untuk melimpahkan kekuatannya. Memberikan kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi ada syaratnya. Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh hati kepada Dia. Seperti apa orang yang bersungguh hati kepada Dia? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Di ayat 9 yang bagian B, seakan-akan ini bertentangan. Jadi kalau yang bagian A itu berkat, tapi yang di bagian B itu teguran ya. Yang bagian B saya akan bacakan, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Kenapa di ayat yang A Tuhan berkata, Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh untuk melimpahkan kekuatannya. Tetapi di yang bagian B, Tuhan berkata engkau berlaku bodoh. Siapa yang dikatakan Tuhan bodoh ini Bapak Ibu? Kita akan flashback ya. Jadi ayat ini sebetulnya adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada Raja Asa. Yaitu raja dari bangsa Yehuda. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat 2-3 dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi Asa adalah seorang raja Yehuda, dia menggantikan ayahnya Raja Abia, dia menggantikan ayahnya. Dan dikatakan di sini Asa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Asa? 2 Tawarikh 14 ayat 2-3 menjelaskan bahwa Asa melakukan, dia menjauhkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa Israel sebelum bangsa Yehuda sebelum zaman pemerintahan Asa. Jadi boleh dibilang ketika Asa naik menjadi raja, dia melakukan perubahan. Dia melakukan pembaharuan, dia melakukan reformasi terhadap Yehuda.
Tadi seperti yang dijelaskan, apa yang dilakukan oleh Asa? Asa menjauhkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Mezbah-mezbah asing, mezbah pengorbanan, tugu-tugu berhala dihancurkan oleh Asa. Asa mengembalikan penyembahan bangsa Israel yang bertahun-tahun meninggalkan Tuhan. Mengembalikan kepada penyembahan yang benar, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Dia menyingkirkan dewa-dewa dari seluruh tanah Yehuda. Bahkan dia membuat perjanjian dengan rakyat untuk rakyat itu mencari Tuhan. Dia membuat suatu hukum bahwa barang siapa yang tidak menyembah Tuhan akan dihukum mati. Dan yang paling ekstrim, mungkin ini paling kok tega ya. Asa berani memecat neneknya dari jabatan ibu suri. Neneknya itu ibu suri dipecat. Kenapa? Karena neneknya ini menyembah berhala, menyembah Dewi Asyera. Dan ini dikatakan dipandang benar oleh Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan berkat kepada Raja Asa. Tuhan memberikan keamanan kepada Yehuda. Bapak Ibu, Asa sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dia menyembah, dia mengembalikan penyembahan yang benar. Tetapi suatu ketika datanglah masalah. Masalah itu ada Bapak Ibu dimanapun kita berada, setiap manusia pasti ada masalah. Ya. Suatu ketika datanglah tentara dari bangsa Ethiopia yang akan menyerang dari bangsa Yehuda ini. Dan ini saya mencoba membandingkan Bapak Ibu. Kekuatan militer dari Raja Asa dan kekuatan militer dari bangsa Ethiopia, bangsa yang akan menyerang Yehuda waktu itu. Kekuatan militer Asa itu terdiri dari 300.000 orang pembawa perisai besar dan tombak. Kemudian terdiri juga dari 280.000 orang pembawa perisai kecil dan pemanah. Jadi total kekuatan militer Asa ada 580.000. Kita bandingkan dengan Ethiopia. Ethiopia dikatakan memiliki 1 juta prajurit dan 300 kereta perang. Ternyata kekuatan dari Asa hanya separuh, kurang lebih separuh Bapak. Kalau kita melihat satu masalah yang besar, satu masalah yang berat, ketika kita menyadari kita nggak mampu, kita takut. Ya pasti kita takut. Dan saya coba membandingkan Bapak Ibu ketika saya googling gitu di Indonesia ya. Ini ada satu artikel yang menyebutkan bahwa ternyata kekuatan militer Indonesia pada tahun 2023 itu menduduki peringkat 13 dunia. Di atasnya Australia Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyerang Australia itu Indonesia kira-kira menang begitu. Ya. Indonesia menduduki peringkat 13 dunia dan data menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia itu punya 1.080.000 tentara, punya 466 pesawat tempur, pesawat udara ya, pesawat tempur udara, punya 314 tank, belum kapal-kapal tempur yang ada di laut Bapak Ibu. Dan saya mau membandingkan dengan tadi yang Ethiopia 1 juta prajurit kira-kira itu hampir sama besar dengan kekuatannya Indonesia saat ini. Ya, kalau Ethiopia 1 juta prajurit, Indonesia 1.080.000. Kalau Ethiopia 300 kereta perang, kalau Indonesia punya 314 tank baja. Hampir sama kekuatan. Satu kekuatan yang besar, satu masalah yang besar yang dihadapi Asa waktu itu. Kalau dihitung secara jumlah, secara kekuatan, Asa kalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Asa? 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11 berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan,
Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Jadi Bapak Ibu, ketika Asa menghadapi masalah yang besar, ketika Asa melihat bahwa dia lemah, dia tidak mampu, ketika dia mungkin berhitung saya nggak mampu melawan bangsa Ethiopia. Dia lari mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan dia berkata, tolonglah kami Tuhan, karena kepadamulah kami bersandar. Asa mengandalkan Tuhan, Asa bersandar kepada Tuhan, Asa berseru kepada Tuhan di dalam kelemahannya Bapak Ibu. Lalu kenapa di ayatnya yang ke-9 2 Tawarik tadi pasal 16 ayat yang ke-9 kok dikatakan Asa berlaku bodoh? Kita lihat ya lanjutnya. Ini yang menyebabkan Tuhan berkata bahwa Asa itu bodoh. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, ketika Asa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kemudian dia mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dia menang terhadap tentara Ethiopia, maka Tuhan mengaruniakan keamanan kepada bangsa Yehuda selama 35 tahun. Sehingga selama 35 tahun itu Asa bisa membangun, Asa bisa memperbaiki perekonomian, Asa bisa memperkuat kekuatan militernya, Asa bisa mengumpulkan harta. Dan dia menjadi orang yang raja yang dalam tanda kutip sukses, aman, nyaman. Tapi pada tahun ke-36 dikatakan ada raja Israel yang hendak berperang melawan Yehuda. Masalah datang lagi. Bangsa Ethiopia sudah berhasil dikalahkan, masalah datang lagi. Bangsa Israel yang mau menyerang. Dan apa yang dilakukanlah Asa di masalah yang kedua ini? Perbedaannya dengan masalah yang pertama. Ayat yang kedua berkata, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik. Jadi kalau yang tadi Asa merasa lemah, dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Di masalah yang kedua ini, dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dia berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menang, maka saya harus mencari sekutu. Saya harus mencari teman untuk melawan Israel. Apa yang dilakukan oleh Asa? Dia bawa semua harta, dikeluarkan semua emas yang dia miliki, harta kekayaannya yang ada di rumah Tuhan, yang ada di istana raja, dikeluarkan. Dibawalah kepada Raja Aram atau Raja Ben-Hadad untuk mengadakan perjanjian sekutu untuk menyerang, menghadapi tentara Israel. Bapak Ibu, disinilah ternyata yang dikatakan oleh Tuhan, engkau telah berlaku bodoh. Kita baca selanjutnya. Ya. Lanjut ya. Maaf. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Jadi ketika Asa mulai tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, kenapa kamu membuat perjanjian dengan Raja Aram? Kenapa kamu tidak bertanya kepadaku? Kenapa kamu mengandalkan Raja Aram? Kenapa kamu bersandar kepada Raja Aram? Tuhan mengingatkan, bukankah dulu 35 tahun yang lalu aku sudah membuat kemenangan gilang gemilang atas tentara Ethiopia yang begitu besar.
karena engkau bersandar kepadaku. Lanjutannya muncullah ayat yang ke-9. Ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena saat itu Asa 35 tahun yang lalu Asa sungguh-sungguh mencari Tuhan. 35 tahun yang lalu Asa sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat dan Tuhan memberikan kekuatannya kepada Asa. Tetapi setelah 35 tahun Tuhan berkata, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu, Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan kekuatannya. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di dunia ini ternyata ada dua tipe manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kepintarannya, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang tidak mencari Tuhan saat menghadapi masalah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kadangkala kita seperti Asa Bapak Ibu. Ketika kita masih kecil, ketika kita lemah, kita belum jadi apa-apa, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita mencari pekerjaan misalnya, anak-anak muda yang mencari pekerjaan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Om doain supaya saya dapat pekerjaan gitu. Doakan saya ya Kak supaya saya dapat pekerjaan. Tapi ketika sudah dapat pekerjaan, sukses, mulai diberkati Tuhan, sudah lupa sama Tuhan. Menganggap berhasil karena kekuatannya sendiri. Menganggap berhasil karena kepandaiannya sendiri. Saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa tanpa Tuhan. Saya tidak perlu ibadah. Saya tidak perlu berdoa. Saya bisa. Kadangkala kita seperti itu Bapak Ibu. Tipe orang yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Dan di ayat tadi dikatakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Dikatakan terkutuk Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Mengandalkan manusia artinya kita menaruh harapan kita pada manusia. Pada manusia dan dunia. Dan berarti kita sudah menomorduakan Tuhan. Sama saja dengan kita menyembah kepada berhala. Berharap pada manusia, kita pasti kecewa Bapak Ibu. Makanya dikatakan terkutuk. Orang yang berharap kepada manusia, orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang sombong. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa. Tanpa Tuhan saya enggak bisa. Dan ini dikatakan terkutuk. Di dalam kitab Yeremia tadi diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara. Yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa.
Kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak mengandalkan Tuhan, diperumpamakan seperti semak-semak yang ada di padang gurun, kering. Tidak akan mengalami keadaan yang baik, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan sudah berkata terkutuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dalam setiap hal, dalam segala sesuatu, mari kita mengandalkan Tuhan. Salah satu yang paling membuat membuat kita tidak mengandalkan Tuhan karena kita merasa pintar, kita merasa bisa. Seperti Raja Aram tadi, dia memutar otaknya, dia berpikir bagaimana caranya saya untuk menghadapi Raja Aram. Dan dia membuat sekutu dengan Raja Ben-Hadad, menghadapi Raja Israel. Manusia itu pintar. Lebih daripada ciptaan yang lain. Firman Tuhan katakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah adalah pencipta, creator. Maka manusia itu sejatinya adalah pencipta juga. Kita bisa karena Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan yang memberi kita kepintaran. Tetapi jangan kita menyembah kepintaran itu. Jangan kita menaruh harap pada kepandaian kita. Bapak Ibu, ada satu kapal ya, Bapak Ibu tahu kapal Titanic. Ya, di sini dikatakan kapal ini sangat luar biasa. Kapal ini sangat besar, panjangnya mencapai 270 meter, berat jangkarnya 15,5 ton. Pada bagian dasarnya kapal ini mempunyai 2 bagian pelapis untuk memberi perlindungan ganda. Jadi insinyur-insinyur itu merancang demikian rupa kapal yang begitu bagus, kapal yang begitu besar, kapal yang begitu baik, yang begitu megah. Dan di sini dikatakan kapal ini dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka berpikir segala kemungkinan yang terjadi, apa yang bisa menyebabkan kapal ini rusak atau kecelakaan. Jika terjadi tabrakan, kapal akan tetap bisa terapung di laut. Wow, luar biasa. Manusia itu pintar Bapak Ibu. Bisa manusia memikirkan ini. Ya, bahkan yang paling membuat sesuatu hal yang mengagetkan ya. Para insinyur pembuat Titanic berkata bahwa bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic. Mereka menyatakan perkataan itu karena mereka merasa buatan mereka begitu baik, begitu sempurna, begitu besar sampai mereka berkata bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic. Sombongan muncul. Mereka mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kesombongan ada di sini dan Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Apa yang terjadi? Kenyataannya menunjukkan kapal ini tidak sampai 1 minggu sudah tenggelam Bapak Ibu. Ketika kapal ini mulai berlayar yang pertama kali. Orang-orang yang ada di atas kapal itu merasa ini yang paling aman. Saya aman ada di kapal ini. Saya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kapal itu menabrak gunung es. Dan tenggelam. Banyak yang mati. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Ingat peristiwa Menara Babel. Ketika manusia membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Tuhan gagalkan. Kenapa? Karena di situ ada kesombongan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Karena kalau kita sombong Bapak Ibu, kita lupa Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 147 ayat 10 sampai 11 berkata, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini satu gambaran Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak suka kepada kuda, tidak suka kepada para pria, bukan. Tetapi kuda dan pria atau laki-laki itu melambangkan kegagahan,
melambangkan kekuatan. Kelihatan keren ya kalau ada orang menunggang kuda. Kuda itu melambangkan kekuatan. Bahkan satuan dari kekuatan mesin kalau nggak salah itu horsepower. Kekuatan kuda. Tuhan tidak suka. Gak suka. Kenapa? Karena ketika kita merasa kuat, ketika kita mulai memiliki sesuatu yang kelihatannya baik, kita merasa bisa, kita lupa sama pencipta kita. Kita lupa sama Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebaliknya di ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Seringkali ketika kita mulai sukses, ketika kita mulai berhasil, kita lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, masalah akan terus ada dalam hidup kita. Masalah mendatangi setiap manusia yang ada di bumi ini. Kaya miskin, orang terhormat, Bapak Presiden, semua pasti punya masalah. Tetapi bagaimana respon kita ketika masalah itu datang, menunjukkan di mana kita meletakkan iman kita. Ketika masalah itu datang, kita bergantung kepada manusia, kepada kekayaan, kepada kedudukan. Berarti iman kita pada dunia. Tetapi ketika masalah itu datang, kita mencari Tuhan. Berarti kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, manusia itu seperti yang saya katakan tadi, manusia itu pintar. Dan dengan kepandaian manusia kadang-kadang ingin menyamai Tuhan. Bapak Ibu. Dan membuat kita tidak percaya. Kemajuan teknologi hari-hari ini itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Bisa membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada satu penemuan Bapak Ibu. Ilmuwan menciptakan jantung buatan dengan printer 3D, teknologi revolusioner kedokteran masa depan. Luar biasa ya manusia ini. Bisa menciptakan jantung buatan dengan teknologi komputer. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, apa yang terjadi pada orang-orang yang gagal jantung? Bisa ditolong? Bisa. Kelihatannya baik? Baik. Kelihatannya wow, dunia kedokteran berkembang. Iya. Tetapi Bapak Ibu, di balik ini ada tipu muslihat iblis sebetulnya. Yang ingin menarik kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada dunia kedokteran, kepada ilmu pengetahuan. Ini yang ekstrim juga. Cina membangun laboratorium untuk hidupkan orang mati. Bayangkan. Ini penelitiannya sudah berjalan. Bapak Ibu boleh cari di YouTube. Ada. Ini di YouTube Bapak Ibu. Cina membangun laboratorium untuk menghidupkan orang mati. Kalau ini terjadi, bayangkan Bapak Ibu, penelitian ini mungkin terjadi nanti di zaman anak-anak kita. Yang mungkin sekarang anak-anak itu masih balita, masih bayi. Di zaman mereka dewasalah, ini mungkin bisa terjadi. Dan apa yang terjadi kalau ini benar-benar, maka mungkin anak-anak kita akan berpikir, oh Tuhan itu enggak ada mah. Tuhan itu enggak ada. Buktinya ini bisa orang mati hidup, gak perlu Tuhan. Anak-anak kita bisa berkata begitu. Kemajuan teknologi bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Cina mulai membuat matahari buatan. Loh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang begitu ya. Manusia bisa loh. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau hal-hal seperti ini hadir di dunia kita? Apakah kita masih bisa bersandar dan berharap pada Tuhan? Makanya tidak jarang sekarang anak-anak muda sekarang mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai menganut yang namanya ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka percaya dengan teknologi. Dan bahkan ini ada agama baru Bapak Ibu. Wah, kenapa gak bisa ini? Ya.
Ini ada agama namanya Googleisme. Agama yang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Google itu maha tahu. Ya, yang anak-anak muda ketawa ya. Ya. Mau cari apa, mau tanya apa di Google tinggal ketik, search. Temu, ada, jawabannya ada. Apakah ini yang akan terjadi di dunia masa depan? Makanya Tuhan berkata, keadaan dunia ini kelihatannya semakin baik kelihatannya. Tetapi sebenarnya semakin membawa kita jauh daripada Tuhan. Dua tipe manusia. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada manusia. Dan tipe yang berikutnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau tadi dikatakan terkutuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan, atau terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kebalikannya, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Beda. Kalau tadi seperti semak-semak yang ada di padang gurun, padang yang angus, katakan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon di tepi air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Matahari tetap ada, tapi dia tidak kepanasan. Dia tidak kekeringan, dia tidak khawatir pada tahun kering. Pada musim-musim yang sulit, pada masa-masa yang sulit, orang yang mengandalkan Tuhan tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena dia akan diberkati. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita ingin berbuah, kita harus melekat pada Tuhan. Kami di rumah punya taman Bapak Ibu. Ada pohon-pohon yang ada di dalam pot. Dulu kami setiap hari harus menyirami gitu ya. Harus disiram dan agak kesulitan ketika kami harus 2 atau 3 hari ada di luar kota. Tidak ada yang menyiram. Kemudian pulang tanaman ini mulai kering begitu. Dan akhirnya suami saya punya ide gitu ya, bikinlah kolam ikan. Kolam ikan yang tidak terlalu dalam, mungkin hanya sekitar 30 cm begitu Bapak Ibu. Kemudian pot-pot itu yang ada lubangnya, apa yang dilakukan? Dimasukkanlah ke dalam air itu. Sehingga Bapak Ibu sekarang gak usah nyiramin lagi. Kita mau pergi dari rumah 1 minggu gak khawatir tanaman kami akan mati. Kenapa? Karena tanaman kami ada di tempat yang benar. Ada di dalam air. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita ada di tempat yang benar, maka hidup kita akan aman. 3 berkat yang diberikan kepada Tuhan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, hidupnya tidak akan kekurangan. Ia selalu mendapat sumber makanan untuk bertahan hidup. Yang kedua, dia tidak akan diliputi kekhawatiran. Orang yang mengandalkan Tuhan dia tidak khawatir karena dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu menghasilkan buah. Akan berbuah, dapat dinikmati oleh orang lain. Ingin diberkati Tuhan, ingin berbuah di hadapan Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan. Tahu kepada siapa kita harus meletakkan harapan kita Bapak Ibu. Kepada siapa kita harus percaya. Saya analogikan sebagai sebuah gitar. Kalau ada sebuah gitar yang berharga jutaan. Kalau itu diberikan kepada saya
Saya mainkan ya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tetapi sebuah gitar yang mungkin harganya hanya ratusan ribu rupiah, ketika itu ada di tangan seorang pemusik gitar, dia akan melantunkan nada-nada yang indah. Tergantung di mana harapan kita berada. Letakkan harapan kita kepada ahlinya. Dan siapa ahlinya? Ahlinya adalah Tuhan. 5 roti, 2 ikan. Kalau itu diserahkan sama saya, paling cuma jadi roti sandwich Bapak Ibu. Tapi ketika 5 roti 2 ikan dibawa oleh seorang anak kecil, diserahkan di dalam tangan Tuhan, bisa memberkati banyak orang. 5.000 orang diberi makan. Bapak Ibu, di manakah harapan kita akan kita letakkan? Apakah kepada manusia, kepada kita sendiri, ataukah kepada Tuhan? Letakkan harapan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dia pencipta. Dia di atas segalanya. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan memberi kita kepandaian, Tuhan memberi kita kepintaran. Bukan untuk menjadi satu hal yang sombong. Tetapi Tuhan memberkati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita kembali, ayatnya bukan Yeremia tapi 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tuhan mencari ke seluruh bumi. Dan apa yang dicari oleh Tuhan? Yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh pada Dia. Orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Kalau Bapak Ibu sedang lemah, ayo cari Tuhan. Bapak Ibu butuh pertolongan, cari Tuhan dulu. Percaya Tuhan buka jalan. Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita menemukan jalan keluar. Mari andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.